Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Dewi SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan diseminasi dan aksi nyata disiplin positif yang telah saya lakukan di SMP Islam Al-Islah, di mana aksi nyata ini merupakan tugas dari modul 1.4 tentang disiplin positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biazirakum ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka diseminasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh CGP Guru Hebat dari SMP Islam Al-Islah angkatan ke-11. Memulai kegiatan kita hari ini, marilah sama-sama kita mendengar kalam suci ilahi yang akan dibacakan oleh Zahtata. Kepada Ustazah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa benar Allah dengan segala firman. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengar sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita. Kepada Ustazah Busra dipersilakan. Terima kasih Sang Novi sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ustazah, pertama-tama kita berbagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi rahmat, kesempatan dan kesehatan sehingga apa yang insyaallah kita rencanakan diseminasi budaya positif sebentar lagi akan kita laksanakan dan kita dengar bersama. Salawat dan salam kita mohonkan pada Allah, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ustazah CGP angkatan 11 SMP Islam Al-Islah Kota Bukit Tinggi yang sudah hadir bersama kita, Ustazah yang nanti akan mendengarkan diseminasi dari beliau. Dalam hal ini diseminasi positif yang akan kita dengar sebentar lagi, kami
kami yakin semua kita sudah melakukannya dan sudah memberikan kepada siswa-siswa kita. Tapi dengan adanya diseminasi positif kali ini, kami juga yakin kita akan mendapatkan ilmu yang baru. Kita bisa merefleksi diri kita selama ini. Apakah memang budaya positif sudah kita lakukan sesuai dengan tuntutan yang ada di IKM? Karena sekarang Ustazah dalam rangka IKM kita intens melaksanakan profil pelajar Pancasila, baik itu kepada kegiatan P5 kita maupun di PBM sehari-hari. Yang namanya pendidikan kita butuh proses, dan proses selalu bagaimana kita mencerdaskan anak-anak kita dari segi karakter, dari segi kognitif dan keterampilan mereka. Pasti ada sandungan-sandungan selama kita melaksanakan tugas. Untuk itulah bagaimana betul budaya positif itu akan bisa kita laksanakan prosedurnya sampai nanti ke tindak lanjutnya. Kami yakin dengan uraian yang diberikan oleh guru-guru hebat kita, CGP, CP Islam Angkatan 11, Zarini Husenia, Zahrana, Zahmaila, dan Zahirma Dewi akan membuka wawasan baru bagi kita bagaimana itu budaya positif. Insya Allah kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama bisa melakukannya di SMP kita ini guna mengantarkan anak-anak didik kita ke masa depan yang lebih cerah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada pembukaan kali ini. Selalu lagi selamat Ustazah dalam melaksanakan diseminasinya kali ini. Semoga kegiatan kita ini sukses dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Ira untuk sambutan yang sangat luar biasa. Selanjutnya Ustazah yang kita nanti-nanti, insya Allah diseminasi ini akan disampaikan oleh CGP kita angkatan ke-11 dari SMP Islam Al-Islah Bukit Tinggi. Ya, pertama kita akan perkenalan dulu ya Ustazah. Ada CGP kita yang pertama itu Ustazah Rini, silakan. Selanjutnya Ustazah Welna. Selanjutnya Ustazah Maila. Dan yang terakhir Ustazah Dewi. Nah, kebetulan untuk hari ini yang akan menyampaikan adalah beliau-beliau yang berempat. Kepada Ustazah. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita dulu berdoa agar Allah memudahkan kegiatan kita kali ini. Kepada Ustaz Imran, Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffiqu wa yukafi mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum rahmatan wassighara. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Ya Allah, pada hari ini kami mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif sekolah. Ya Allah, dalam doa ini Allah, bukanlah acara kami sampai nanti berakhir acara kami. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi kami semua untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan wawasan baru yang bermanfaat bagi kami dan bagi anak-anak kami. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi terakhir Ustazah dari presentasi kami CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi dalam diseminasi budaya positif di sekolah. Oke. Untuk memulai kegiatan kita, setelah kita
menginginkan kelasnya seperti apa. Kalau dia menginginkan kelasnya seperti kelas yang diam, menginginkan kelasnya yang nyaman, maka dia siap untuk tidak melakukan keributan di dalam kelasnya. Tapi kalau peraturan kelas dilarang meribut, maka di sini ada bahasa ketidakinginan dari segelintir siswa untuk tetap dia ingin melakukan apa yang dilanggar atau yang tidak dibolehkan oleh peraturan tersebut. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan dari keyakinan kelas itu, keyakinan kelas itu merupakan pernyataan yang universal. Jadi dia tidak spesifik. Misalnya seperti tadi, menginginkan kelasnya yang nyaman dan tenang. Berarti di sini kalau kita buatkan dalam peraturan yang biasanya kita kenal, di situ dibuatkan siswa tidak boleh meribut. Nah, siswa tidak boleh meribut itu adalah sesuatu kalimat yang khusus atau spesifik. Tapi di keyakinan kelas itu adalah pernyataannya universal. Kemudian pada keyakinan kelas dia itu tidak terlalu banyak. Seperti yang kita lihat pada peraturan itu banyak sekali poin-poin yang harus diikuti oleh seorang siswa. Tapi pada keyakinan kelas itu dia tidak terlalu banyak. Artinya di sini kita cukup membuatkan 3 sampai 7. Untuk apa? Kegunaannya adalah supaya siswa itu bisa mengingat keyakinan kelas tersebut dan bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kemudian keyakinan kelas itu merupakan kontribusi dari semua warga kelas. Kalau dia keyakinan sekolah, berarti dia kontribusi dari semua warga sekolah. Artinya semua ide, semua masukan atau semua saran dari warga sekolah itu kita masukkan ke dalam satu kalimat dan dipahami oleh semuanya. Kemudian yang tidak kalah penting dari keyakinan kelas itu harus kita tinjau secara berkala. Artinya mungkin keyakinan kelas ini hanya cocoknya untuk 3 bulan atau 6 bulan pertama. Untuk 6 bulan kedua, di semester kedua keyakinan kelas ini tidak cocok lagi dan bisa kita rubah. Ya, lanjut.
lingkungan. Sering kita melihat anak-anak kita yang melakukan sifat misalnya overacting, itu kita sebenarnya dia bukan melakukan kesalahan, tapi dia ingin gurunya itu menyayangi dia ingin gurunya dan temannya menyukainya. Makanya dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin bagi kita dia overacting atau berbuat-buat ya. Kemudian dia akan mempunyai sikap yang akrab dengan orang tuanya karena dia ingin disukai dan diterima. Kemudian dia akan belajar dengan gurunya karena dia memang suka pada gurunya ya. Kemudian ada baginya teman sebaya itu penting. Kemudian anak ini akan suka belajar dalam kelompok dan dia tidak menyukai belajar sendiri-sendiri. Kenapa? Karena rasa kasih sayang dan rasa yang diterima di dalam dirinya itu lebih tinggi, makanya dia lebih senang untuk belajar di dalam kelompok. Kemudian rasa penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini berkaitan dengan kekuatan. Nah, untuk mencapai sesuatu, keinginan untuk dianggap berharga, membuat perbedaan, pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Mungkin kita bisa melihat anak kita yang dia suka lebih menekan temannya. Berarti dia merasa dia mampu melakukan sesuatu, makanya dia berkuasa terhadap temannya. Disinilah sebenarnya anak kita itu dia butuh pengakuan, dia butuh rasa penguasaan yang ada dalam dirinya. Dan ciri-ciri ini kita bisa melihat di anak kita, dia selalu ingin menjadi pemimpin. Jadi mungkin kita sering melihat anak kita bertanya di dalam kelas, mereka selalu menunjuk dan selalu menunjuk. Berarti di situ kita bisa melihat, oh dia ada keinginan menjadi pemimpin. Sebenarnya dia rasa apa yang menonjol di dalam dirinya, yaitu rasa terhadap penguasaan. Kemudian dia suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Jadi sebelum melakukan hal-hal yang baru, dia lihat orang dulu bekerja. Kalau dia lakukan ini, hasilnya seperti apa. Jadi kadang-kadang kita juga bisa melihat anak itu dia tanpa memperhatikan orang lain, tanpa mendeteksi kejadian dulu dia bekerja. Tapi anak yang mempunyai penguasaan tinggi itu dia suka mengamati dulu sebelum melakukan hal-hal yang baru. Kemudian dia sangat merasakan kecewa setelah melakukan kesalahan. Baginya kesalahan itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Mungkin yang bagi kita kesalahan itu bukan adalah kesalahan sederhana, tapi dia merasa sangat kecewa. Kemudian anak ini adalah anak yang rapi dan sistematik. Kemudian dia selalu ingin menjadi yang terbaik. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengarahkan hidup orang. Anak-anak yang mempunyai ciri kebebasan yang tinggi, dia menginginkan pilihan. Artinya di sini dia tidak ingin terikat. Dia mampu memberikan pilihan-pilihan yang menurut dia terbaik untuk dia. Dan dia tidak mudah menerima saran dari orang lain. Kemudian anak ini adalah anak yang banyak bergerak, artinya dia adalah anak yang kinestetik. Ya, berbeda dengan anak-anak yang suka lebih banyak bekerja atau lebih banyak diam. Tapi anak yang memiliki kebebasan tinggi itu dia adalah anak yang suka bergerak. Kemudian dia suka mencoba hal-hal yang baru. Berbeda dengan anak yang memiliki rasa kasih sayang yang tinggi tadi, ya. Kemudian dia tidak mudah terpengaruh pada orang lain. Karena dia memiliki pikiran sendiri untuk bebas berekspresi terhadap apa yang dia mau. Kemudian apa yang kelima adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Adalah kebutuhan untuk mencari rasa senang, bermain dan tertawa. Ciri-cirinya adalah ingin menikmati yang dia lakukan, konsentrasinya tinggi saat mengerjakan yang dia senangi. Mungkin kita bisa melihat anak-anak kita yang suka main game, karena dia senang dengan bermain game, maka konsentrasinya tinggi. Bahkan mungkin kalau Ustazah Reni, sewaktu anak Ustazah main game, apakah bisa dipanggil 1 kali, 2 kali dia langsung menyahut? Tidak. Berapa kali Ustazah panggil Ustazah? Sampai 5 kali ya. Baru dia menyahut. Baru menyahut. Iya, berarti Sampai dia akhirnya kita marah lagi. Iya. Itu karena dia memiliki kebutuhan akan kesenangan yang tinggi. Makanya dia konsentrasi terhadap pekerjaan yang dia senangi. Kemudian dia suka mengoleksi barang. Apakah anak Ustazah Rahmi suka mengoleksi barang? Tidak. Berarti dia mungkin mempunyai yang lebih dari ini mungkin ya. Mungkin yang rasa diterima,
teman ya sudah. Sebagai posisi penghukum Ustazah Ami, sebagai teman dan sebagai penghukum Ustazah Fadil, Sebagai manajer keempatnya sudah pernah oh berarti
Elsa. Saudara Elsa. Sebagai teman Saudara Rizka. Sebagai teman Saza Maila. Pemantau dan pemantau. Saza sebagai teman. Berarti posisi kita selama ini adalah posisi sebagai teman. Salahkah itu? Tidak, Saza ya. Dia tidak salah. Tapi dari hari ke hari kita akan berusaha menjadikan posisi kita itu sebagai manajer. Kenapa? Karena ini akan sesuai dengan segitiga restitusi yang akan kita pelajari nanti. Karena sebagai seorang guru yang baik, sebagai seorang guru yang menuntun muridnya ke arah yang lebih baik sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu adalah seorang guru yang menerapkan posisi sebagai manajer. Mungkin dia dari tahap bawah, ya. Nah, dari ciri-ciri dari video yang kita lihat tadi, kita bisa merumuskan ciri-ciri posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi penghukum. Di posisi penghukum ini, guru akan mempunyai sifat yang suka menghardik. Dia akan berkaca pinggang dan dia akan membentak setiap siswa yang melakukan kesalahan. Kamu lagi. Ya, seperti itulah kira-kira guru yang mempunyai sifat posisi sebagai penghukum. Dimana di sini dampaknya terhadap si murid itulah murid akan menjadi pendendam. Salzahko patah, salzahko. Ya. Nah, murid akan memiliki atau menanamkan sifat pendendam dalam dirinya. Kemudian dia tidak akan menyukai murid lagi karena guru tersebut. Kenapa? Karena dia sudah ada rasa dendam karena yang selalu diberikan hukuman oleh gurunya. Oke. Kemudian posisi kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Di mana ciri-ciri ini adalah suara gurunya selalu melembut. Kamu lagi. Berarti gurunya akan membawakan dirinya atau membawa suaranya lebih lembut. Kemudian dia akan berkata tenang dan kata-katanya selalu menyalahkan murid. Ya, seperti yang video kita lihat tadi. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya murid akan merasa bersalah. Setelah murid merasa bersalah, dia akan terbentuk identitas gagal dalam dirinya. Sehingga identitas gagal yang tertumpuk semakin banyak, itu akan membuat murid susah untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang kita harapkan di keyakinan bersama. Kemudian murid akan merasa dia rendah diri dan dia akan menarik diri dari lingkungannya. Dia akan menarik diri dari teman-temannya. Kemudian posisi yang ketiga itu adalah posisi sebagai teman. Pada posisi ini, suara guru itu akan ramah. Dia akan memposisikan murid itu sebagai temannya dan dia ingin dirinya itu menjadi teman bagi muridnya. Kemudian dia akan bersenda gurau dengan muridnya ya. Berarti guru pada posisi ini akan menjalin keakraban yang lebih dengan murid-muridnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya muridnya menyukai dirinya dan menyukai pelajaran yang akan mereka ajarkan. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya pada murid itu, murid akan tergantung pada satu guru. Kalau seandainya guru itu tidak ada, murid akan kebingungan. Kemana ya saya mau cari guru saja tersebut? Karena dia sudah merasakan adanya bantuan dari guru yang telah membantunya saat dia melakukan kesalahan. Yang kedua, murid tidak mandiri. Artinya di sini murid juga melakukan adanya ketergantungan terhadap guru dan murid tidak bisa berpikir untuk menyelesaikan masalahnya. Kenapa? Karena mereka selalu dibantu oleh temannya. Siapa temannya? Temannya adalah gurunya. Lanjut, kita ke posisi yang keempat, yaitu posisi pemantau. Di sini ciri-cirinya suara guru itu lebih datar, gurunya tidak emosional walaupun muridnya melakukan kesalahan. Yang kedua, muridnya juga tidak bersenda gurau karena dia juga menjaga jarak dengan muridnya. Kemudian dia itu akan tercipta identitas diri positif dalam diri murid. Kemudian dampaknya Pak murid akan menghitung kesalahan dan dia akan memikirkan konsekuensi apa yang akan terjadi atau hadiah apa yang dia dapatkan setelah dia melakukan suatu perbuatan tanpa dia memahami sepenuhnya nilai-nilai kebajikan yang dia lakukan. Artinya di sini apa? Setelah dia melakukan kesalahan, kemarin kesalahan, dia akan menghitung kesalahannya. Kemudian kalau dia melakukan hal-hal yang bersifat baik, dia akan mengharapkan hadiah. Kemarin dapat hadiah pena, besok dapat hadiah pensil, lusanya dapat hadiah spidol. Mereka akan menginginkan hadiah, tapi mereka tidak menyadari bahwa kebaikan yang mereka lakukan itu adalah untuk diri mereka, tapi mereka hanya menginginkan hadiah-hadiah diberikan oleh guru. Kemudian murid tidak sepenuhnya mandiri karena menginginkan imbalan yang tadi. Lanjut kita ke posisi manajer. Nah, posisi manajer
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian guru mendukung murid menemukan solusi dari permasalahan yang dilakukan. Kemudian dampak terhadap murid apa? Murid akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Murid akan mampu memahami konsekuensi. Kalau dia melakukan kesalahan A, maka konsekuensinya dia harus melakukan yang B. Dan jika dia melakukan kesalahan yang C, maka konsekuensinya dia harus melakukan yang D. Dan mereka tahu konsekuensi apa yang mereka lakukan untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian murid mampu menganalisis kebutuhannya. Nah, yang terakhir itu segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah suatu tahapan segitiga yang sangat kita butuhkan sebagai seorang guru dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu adalah dengan cara melakukan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga dengan menanyakan keyakinan terhadap si murid yang mengalami atau melakukan kesalahan. Nah, tahapan yang pertama itu adalah tahapan menstabilkan identitas. Tahapan menstabilkan identitas di sini saya maksudnya setiap kali siswa itu melakukan kesalahan, kita tidak langsung memarahi dia. Kita tenangkan dia dulu. Setelah dia tenang, baru kita tanyakan apa permasalahannya, kenapa dia melakukan kesalahannya tadi. Artinya di sini kita mengubah identitas gagal seorang murid menjadi sukses walaupun dia sudah melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan emosinya dulu. Kita tidak langsung memarahi, kenapa kamu pukul teman kita, tidak langsung seperti itu. Kita tanyakan dulu, kita stabilkan emosinya dulu supaya dia bisa kita tanyai lebih lanjut dan kita bisa melakukan perlakuan yang lebih baik untuk dia. Lanjut, ketika seseorang merasa sedih dan emosional, itu mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Dan ini ada 3 alasan untuk yang ini, kenapa kita harus menstabilkan identitas murid dulu. Yang pertama, rasa bersalah itu menguras energi. Jadi setelah siswa itu melakukan kesalahan, kalau kita marahi dia dulu, maka dia akan menumpuk rasa kesalahan dalam dirinya, sehingga mereka tidak bisa berpikir solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Makanya identitas ini penting bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan murid. Yang kedua, adanya identitas gagal. Kalau murid sudah merasa dia gagal, maka dia tidak akan bangun lagi untuk menebus kesalahannya atau mencari penyelesaian dari kesalahannya. Kemudian merasa bersalah membuat seseorang terperangkap pada masa lalu dan mereka tidak bisa mencari solusi seperti yang tadi. Lanjut, tahapan yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Setelah kita melakukan stabilitas emosi pada murid kita akan lakukan validasi tindakan. Artinya kita akan menanyakan, kira-kira yang antum kerjakan tadi benar tidak ya? Kita akan tanyakan benar atau tidaknya perlakuan yang mereka lakukan tadi. Setelah mereka emosi mereka sudah stabil, mereka akan berpikir, oh iya, yang saya lakukan tadi kurang tepat, yang saya lakukan tadi tidak benar. Nah, di sini itu adalah validasi tindakan yang salah. Karena menurut teori kontrol, setiap tindakan yang dilakukan itu pasti memiliki tujuan. Dia pasti ada tujuannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Nah, guru yang memahami teori ini akan merubah cara berpikir stimulus respon ke cara berpikir proaktif. Cara berpikir proaktif adalah cara berpikir yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Pada bagian ini, guru memahami alasan dibalik sebuah tindakan yang dilakukan oleh murid. Bukan berarti kita sebagai guru melanggar aturan, tetapi kita lebih kepada pemahaman bahwa yang dilakukan siswa tersebut, bahwa siswa tersebut akan melakukan yang terbaik di kemudian hari. Lanjut, yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Menurut teori kontrol, itu pada dasarnya kita termotivasi secara internal atau di dalam diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan itu bukan berasal dari orang, tapi berasal dari dalam diri kita sendiri. Ketika identitas sukses tercapai pada langkah yang pertama dan tingkah laku yang salah sudah tervalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai diyakininya dan dia akan merubah orang yang diinginkan. Nah, di posisi ini guru perlu menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan dan ke orang seperti apa yang mereka inginkan tersebut.
tadi sewaktu belajar matematika, saya lihat Rasid sering ketiduran. Dan ini bukan pertama kalinya ya nak ya. Enggak ada simptom apa-apa. Ya, kenapa Rasid bisa ketiduran di kelas? Karena semalam susah tidur kan. Terus, oh iya, saya juga pernah kayak gitu, tidak bisa tidur dan kadang terlalu banyak pikiran ataupun karena hal-hal lain yang mengganggu istirahat kita. Iya kan. Ya, kenapa Rasid nggak bisa tidur? Ada masalah atau ada yang bisa saya bantu? Ada sana cuma kelihatan aja. Oh, kelelahan kenapa? Semalam mana hari Senin, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, mana ada 3 bulan lah. Terus sepulang dari 3 bulan karena beres makan terus sampai 12 malam lah. Terus, nggak ada kegiatan lain lagi? Ada. Yakin Rasid itu tidak ada kegiatan lain? Ya semalam mana itu main HP ya. Oh, berarti Rasid main HP semalam ya? Ya, mungkin main HP itu juga boleh kita lakukan nak, entah itu berselancar di internet atau menyalurkan hobi seperti main game mungkin. Hanya saja di sini Rasid harus paham apakah seorang pelajar itu boleh main HP tanpa kontrol waktu. Iya, kalau Rasid main HP tanpa kontrol waktu, kira-kira Rasid menyalahi peraturan sekolah atau enggak ya? Ya, kalau Rasid paham kalau itu menyalahi peraturan sekolah, kira-kira keyakinan apa yang Rasid langgar? Disiplin tanggung jawab lah. Disiplin dan tanggung jawab. Iya. Kalau berarti Rasid paham ya kalau Rasid sekarang melanggar disiplin dan tanggung jawab. Nah, kira-kira untuk kedepannya, apakah Rasid akan melakukan hal yang sama? Tidak melakukan kurangi. Rasid berjanji untuk kurangi main HP. Oke. Kira-kira untuk mengurangi main HP, apa solusi yang bisa Rasid lakukan? Orang tua untuk mengontrol. Mengontrol orang melalui pengontrolan orang tua. Gimana caranya tuh? Membatasi pemakaian HP. Berarti Rasid setuju untuk membatasi pemakaian HP. Oke. Berarti untuk kedepannya Saza tidak melihat lagi Rasid tertidur di kelas ya nak ya? Iya. Terima kasih ya nak ya. Silakan kembali ke kelasnya. Ya, syukurlah. Iya. Restitusi yang sudah Anda lakukan di kelas. Pada dasarnya Saza, kita sudah melakukan restitusi itu kepada anak. Cuman hal yang mungkin paling yang sering kita lupa itu adalah menstabilkan identitas. Ya, mungkin di saat menstabilkan identitas itulah kita sering melupakan dari segitiga restitusi itu. Yang kedua, langkah yang ketiga itu sering kita lakukan dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Nah, ini adalah refleksi atau testimoni dari Rasid yang telah Anda bantu dalam penyelesaian masalahnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasid Abdillah dari kelas 8B. Saya dipanggil Zaima karena ketidur saya saat pelajaran matematika. Saya sangat suka dengan pendisiplinan yang dilakukan Ustaz Zaima dan saya tidak ada rasa dendam ataupun marah. Semoga dengan pendisiplinan ini saya dapat mengontrol penggunaan HP di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah dokumentasi kegiatan yang pernah kita lakukan. Ini adalah terhadap Muha Azizah Cinta Ura. Dia itu membawa gelang yang tidak seharusnya gelang itu dipakai ke sekolah. Ya, kemudian kita lakukan proses segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya. Kemudian ada Rasid yang permasalahannya adalah sering ketiduran walaupun jamnya jam 1-2. Setelah kita lakukan ternyata Rasid ini adalah sering melakukan atau dia latihan badminton itu hampir setiap hari sampai jam 10 malam. Jadi mulai dari jam 8 sampai jam 10 dia melakukan latihan badminton. Setelah itu mandi pulang, sempat juga main HP dan ketiduran di sekolah. Nah, itulah permasalahan dari Rasid anak kita di kelas 8 ini. Kemudian ini adalah dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas yang telah Ana lakukan di kelas, di mana langkah pertama itu adalah anak menuliskan di sticky note tentang keyakinan yang mereka inginkan atau mereka yang lahir dalam diri mereka, kemudian ditempel di papan tulis dan keyakinan tersebut kita kumpul, kita jadikan menjadi kalimat positif dan itu yang kita
satukan di satu kertas nantinya. Nah, ini dia keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang telah disepakati itu kita tempelkan di dinding kelasnya. Kemudian ada penanda tanganan keyakinan kelas itu sendiri, artinya peserta didik itu sepakat bahwa keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang memang lahir dari dirinya dan mereka menyepakati untuk melaksanakan keyakinan-keyakinan tersebut. Nah, ini adalah refleksi dari calon guru penggerak dan rencana tindak lanjut. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan? Itu Anda mengambilnya adalah saya mempelajari bagaimana upaya murid dalam membentuk budaya positif tanpa adanya paksaan dari guru atau paksaan dari orang lain. Dan yang kedua, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, perubahan praktik apa yang akan dilakukan di dalam kelas Anda? Itu adalah perubahan yang saya lakukan adalah saya akan membuat keyakinan kelas bersama murid saya. Kemudian dilakukan penandatanganan oleh semua warga kelas agar tercipta disiplin positif. Nah, sekian presentasi diseminasi dari saya. Kira-kira ada pertanyaan dari ustazah semua terkait diseminasi ini? Cukup paham? Oke. Terima kasih ustazah atas perhatiannya. Lebih dan terkurang Anda mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini anak-anak ustazah kita akan membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini adalah sebuah keyakinan yang memang lahir dari dalam diri kita. Untuk apa kita membuat keyakinan kelas? Kita membuat keyakinan kelas tujuannya adalah supaya kita menginginkan kelas kita itu seperti apa. Ya, otomatis kita menginginkan kelas kita itu yang nyaman, yang bersih, yang tenang untuk kita tinggali, dan yang membuat tidak ada keributan di dalamnya. Ya, keyakinan kelas itu sendiri dia berbeda dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Anda pernah lihat peraturan sekolah? Nah, apa saja contohnya? Bisa angkat tangan. Oke. Datang tepat jam 7.10. Nah, datang tepat jam 7:10. Itu peraturan sekolah kita? Ya, apa lagi? Oke, no. Menjaga fasilitas Apa? Menjaga fasilitas umum. Oke, apa lagi? Oke, Fadila. Berpakaian rapi. Apa lagi? Pernah mendengar di peraturan kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Pernah? Nah, apa lagi peraturan yang pernah dia lagi? Tidak membuat dindingnya nakal. Apa? Tidak membuat dindingnya nakal. Tidak membuat dindingnya. Geng-geng yang Oh, nakal. tidak membuat geng-geng yang nakal. Ada peraturannya, nak? Ada. Ada apa lagi peraturan sekolah kita? Oke. Melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat artinya tidak boleh tidak melaksanakan sholat. Iya, Zian. Tidak boleh membawa HP. Bagus sekali. Apa lagi, nak? Keyakinan peraturan sekolah kita. Memakai sepatu. Hah? Memakai sepatu. Tentang pemakaian sepatu. Gimana pemakaian sepatunya? Tidak boleh menggunakan sendal saat sekolah. Tidak boleh menggunakan sendal saat sekolah. Apa lagi? Yuk, Ocha. Atribut sekolahnya harus lengkap. Apa lagi? Tidak boleh berkelahi sama teman. Tidak boleh berkelahi sama teman. Ozia. Apa? Tidak boleh bolos sekolah. Apa lagi? Rambut tidak boleh panjang. Apa lagi? Oke. Tidak boleh memejamkan buku. Bentar. Hanya memakai sepatu khusus sekolah. Nah, banyak sekali peraturan-peraturan sekolah kita ya. Nah, sekarang saya tanya, peraturan sekolah itu antum dapatkan sebelum antum berada di sekolah ini atau antum sendiri yang membuat bersama kepala sekolah? Iya, antum dapatkan sebelum antum ke sekolah. Iya kan? Masih di SD antum ternyata peraturan itu sudah ada di sekolah kita. Iya, seperti itu. Iya, itulah bedanya keyakinan sekolah dengan peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah itu dia bersifat satu arah, berasal dari lembaga untuk menertibkan semua warga yang berada di sekolah. Berbeda dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang akan kita buat.
Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah pernyataan universal, berarti dia bersifat umum, di mana pernyataan itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, kalau tadi peraturan sekolah, kita sendiri harus mengerjakan. Ini aturan yang harus antum ikuti, kan seperti itu ya. Kita menandatangani sebuah pernyataan ya. Kemarin tuh antum menandatangani sebuah pernyataan? Iya, ada materinya. Ya, itu kan peraturan sekolah. Berasal dari sekolah, diberikan kepada warga sekolah dengan tujuan mentertibkan warganya. Ya, warga sekolah siapa ya? Itu nak. Saya guru-guru. Tapi keyakinan sekolah itu sebuah pernyataan yang memang lahir dari dalam diri kita. Kalau dia keyakinan kelas berarti pernyataan yang lahir dalam diri kita selaku warga kelas yang menginginkan kelas kita itu seperti kita menggunakan salam, sapa, sopan, santun, senyum. Berarti kita menerapkan 5S. Itu maunya nak. Nah, sekarang saya akan membagikan sticky note. Di dalam sticky note itu antum buat minimal 2 buah apa yang antum inginkan terjadi di kelas kita. Bisa nak? Bisa. Ada yang mau bertanya? Nah, saya bagikan 2 sticky note ya. Nah, silahkan ditulis di sticky note ini. Kira-kira antum menginginkan kelasnya seperti apa? Anda menginginkan kelasnya rapi, cara buat seperti rapi. Seperti apa? Kita menginginkan kelas kita seperti apa? Kelas yang tenang, apa lagi? Kelas yang nyaman, apa lagi nak? Yang damai. Kelas yang damai, kelas yang bersih, apa lagi? Kita menginginkan kelas kita yang tentram. Kalau cemburu-cemburu aja gimana di kelas itu? Kita menginginkan kelas kita ceria. Kita menginginkan kelas kita ceria, apa lagi? Ustazah masuk kelas. Ustazah semangat tuh. Selalu senyum. Saya menginginkan kelas kita tuh di dalamnya ada senyuman, apa lagi? Menyapa teman ketika datang berarti. Silakan ditempelkan sticky note dan keyakinan kelasnya ke depan. 1. Lanjut nak. Lanjut nak, biar cepat. Dekat-dekat aja ya. Dekat-dekat aja. Oke. Lanjut nak.
kelompokkan dia keyakinan kelas ini menjadi satu kata, dua kata, tiga kata. Ya, oke. Yang pertama, anak ingin kelas ini duduk dua atau lebih. Berarti menginginkan duduknya seperti apa? Berdua-dua, berarti bagian apa tuh namanya peraturan ya? Iya, dia berarti si Iza ini menginginkan kelasnya lebih teratur. Ya, nah? Kemudian anak ingin kelas ini berkata baik. Berarti dalam kata apa ini? Sopan. Berarti si Iza menginginkan kelasnya semuanya anak siswanya berkata sopan. Kemudian saya menginginkan kelas ini damai dan tentram. Berarti masuk ke mana nak? Berarti ke damai, damai, tentram. Di sini kata kuncinya damai dan tentram ya. Kemudian menginginkan kelasnya tidak terjadi bully. Berarti kemana perginya nak? Masih ke damai dan tentram. Kalau tidak terjadi bully di dalamnya berarti kelasnya damai dan tentram. Oke. Kemudian selalu memakai sepatu ketika PBM. Menjaga fasilitas kelas. Nah ini pokoknya nih, memakai sepatu ketika PBM. Berarti kemana perginya nak? Oke. Teratur ya. Teratur, oke. Kemudian nah, artinya di sini kita menginginkan kelas kita yang damai dan tentram. Kita sepakat. Sepakat. Yang kedua kita sepakat menjaga fasilitas kelas. Sepakat. Yang ketiga kita sepakat untuk menerapkan 5S. Sepakat. Yang kemudian kita sepakat menerapkan 4 kata sakti. Sepakat. Kemudian kita sepakat untuk jujur dan bertanggung jawab terhadap kerja kita. Nah, maka inilah keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita yang nanti akan kita tempel di dinding. Kemudian kita akan lakukan penandatanganan. Artinya apa? Kita semua sepakat bahwa keyakinan kelas kita ini akan kita laksanakan sebaik-baiknya. Ya, bisa kita ulang nak? Apa saja kesepakatan kita untuk kelas ini? Kita sepakat kelas kita damai dan tentram. Yang kedua, kita sepakat kelas kita menjaga fasilitas kelas kita. Yang ketiga, kita sepakat kelas kita menerapkan 5S. Apa saja 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kemudian kita sepakat menerapkan 4 kata sakti. Apa saja 4 kata sakti nak? Permisi, maaf, tolong, terima kasih. Kemudian kita juga sepakat kelas kita akan jujur dan bertanggung jawab. Jujur terhadap proses pelajaran kita, jujur juga terhadap hasil pembelajaran kita. Dalam segi apapun kita juga jujur. Apa contohnya nanti seandainya kita akan menemukan sebuah uang terjatuh di kelas kita, kita jujur kalau itu bukan milik kita. Kita jujur itu bukan milik kita. Itu contoh sederhananya. Kemudian jujur dalam belajar, kita tidak akan melakukan mencontek. Jujur dalam ulangan, berarti kita juga tidak akan melakukan mencontek. Juga termasuk memberikan jawaban ke teman lain. Terima kasih sudah menonton ya. Mohon saran dan kritiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.